Ana hitung rumah sing wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun Hai, aku Desi. Umurku 20 tahun dan aku berasal dari Mojosari, Jawa Timur. 2 tahun yang lalu, aku kos di luar daerahku, yakni di salah satu kota di Jawa Timur untuk kuliah. Aku dapat tempat kos khusus perempuan yang tidak jauh dari kampusku. Kosku ini ukurannya cukup lega, biasa orang menyebutnya rumah petak. Aku merasa sangat cocok kos di situ karena di samping lingkungannya enak, juga dekat dengan kampusku serta nyaman jika di dalam kosku. Semua fasilitas sudah ada, seperti sofa, tempat tidur, kompor gas, dispenser, dan wifi. Namun ketika kuliah baru sebulan, tempat kosku mulai tidak nyaman. Malam itu aku lagi nonton TV. Namun karena rata-rata acaranya membosankan, akhirnya aku mau internetan saja. Tiba-tiba pintu kosku ada yang mengetuk dari luar. Sepertinya yang mengetuk 2 orang, karena suara ketukan itu terdengar dari pintu dan kaca jendela. Aku langsung berdiri dan menuju arah pintu, dan langsung saja aku buka. Namun tidak ada siapa-siapa, termasuk tempat kos kanan kiriku juga sudah ditutup pintunya. Akhirnya aku tutup kembali pintu kosku, dan aku mulai merasa takut. Aku kembali ke ruang tengah. Belum lagi aku kembali internetan, pintu dan kaca jendela ada yang mengetuk lagi. Aku coba untuk membiarkan dulu, tapi suara ketukan itu masih terus terdengar. Aku coba tanya dari dalam, "Siapa ya?" kataku. Aku sedikit lega ketika mendengar ada yang menjawab, "Aku Heri." Dan satunya juga bilang, "Aku Heru." Sambil jalan ke arah pintu, aku berpikir kalau teman-teman kuliahku tidak ada yang namanya Heri dan Heru. Aku langsung buka pintu, dan apa yang kutemukan? Tetap tidak ada siapa-siapa. Di saat itu bulu kuduku mulai berdiri. Aku langsung tutup pintu kosku dan sekalian aku kunci. Aku bergegas ke ruang tengah kembali, namun sebelumnya lampu ruang tamu aku matikan. Aku lihat jam di HP-ku menunjukkan hampir jam 10 malam. Mending aku sambil rebahan di kasur aja, pikirku dalam hati. Dan tidak terlalu lama, aku sayup-sayup mendengar suara langkah kaki, dan langkah itu terkesan 2 orang. Makin lama makin mendekati ke arah kosku, tapi ternyata tidak mengetuk. Hanya berhenti saja, kemudian suara itu menjauh perlahan. Aku pikir sudah pergi. Ternyata terdengar suara itu kembali lagi ke arah kosku, seperti mondar-mandir saja. Aku diam saja tidak bergeming, namun dadaku berdetak kencang. Aku coba mengalihkan pikiranku dengan menghidupkan TV dan volumenya agak aku besarkan. Tak lama kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi. Pagi itu sebelum aku berangkat kuliah, aku menyapu hingga ke depan. Yang kos di sebelah kananku bilang kalau anak kos di sebelah kiriku subuh tadi pulang. Lalu aku bilang kalau semalam dengar gak ada suara orang ketuk-ketuk pintu. Mbak tersebut menjawab tidak ada. Setelah perbincangan dengan mbak itu selesai, aku berangkat ke kampus. Hari ini ada kuliah pagi dan agak sorean. Malamnya sekitar jam 7:30, aku lagi baca-baca buku dari perpus kampus. Lagi asik-asiknya membaca, tiba-tiba aku mendengar suara orang memanggil namaku. "Mbak Des, Mbak Des," seperti itu. Ketika aku berusaha memahami asal suara itu, ternyata bukan dari depan. Tapi aku tidak tahu dari arah mana sumber suara itu berasal. Suara itu lirih terdengarnya. Aku coba matikan TV agar aku bisa tahu di mana arah sumber suara itu. Ternyata suara itu malah hilang. Aku jadi penasaran. Aku nyalakan TV kembali, suara itu muncul lagi.
Aku matikan TV ini sekali lagi, suara itu pun hilang. Aku jadi berpikir, apa suara itu dari TV? Tapi ya mana mungkin, suara itu jelas memanggil-manggil namaku. Dan saat aku besarkan suara TV ini, betapa terkejutnya aku. Suara itu ikut membesar dan sumber suara itu dari TV. Mendadak aku jadi takut banget dan segera mematikan TV itu. Badanku menggigil, aku sangat tertekan. Aku telepon mbak sebelah namun tidak tersambung. Sepertinya HP telah dia matikan. Aku mau bangkit dan menuju mbak sebelah juga gak bisa. Tenagaku serasa hilang. Akhirnya aku hanya bisa tutup seluruh badanku dengan selimut sambil aku terpejam. Besoknya aku bangun kesiangan. Aku bergegas mandi, lalu keluar kos sambil menengok tempat kos mbak sebelah. Namun pintunya ditutup. Mungkin dia sudah pergi pagi tadi. Belum lama, sekitar jam 12-an siang, pintuku ada yang mengetuk. Aku langsung ke depan untuk melihat siapa yang mengetuk. Ternyata teman kuliahku, Nila. Aku langsung suruh dia masuk. Dia sempat bertanya, kenapa tadi nggak kuliah? Ku jawab saja apa adanya, lantas Nila hanya tersenyum. Malam sekitar jam 7 lebih, Nila pamit pulang setelah kami makan malam bersama. Malam ini tidak ada yang ganjil, sampai larut malam hingga aku tertidur. 2 hari kemudian, tepatnya hari Sabtu, yang kos di sebelah kiriku, Mbak Sul, sudah balik dari rumahnya. Mbak Sul ini seniorku di kampus, sama dengan Mbak Ida yang tinggal di sebelah kanan kosku. Mbak Sul tanya kabarku. Alhamdulillah Mbak Sul, tukasku. Tidak terasa aku ngobrol dengan Mbak Sul sudah cukup lama, hingga hampir sore. Hari ini hingga malam, aku tidak mengalami gangguan apa-apa. Minggu malam sekitar jam 7.15, ada ribut-ribut di depan. Aku pun langsung menuju pintu depan. Setelah aku keluar, ternyata yang gaduh itu di tempat kosnya Mbak Ida. Aku langsung menuju ke sebelah. Di situ sudah ada Mbak Sul, seorang kiai, dan beberapa anak yang juga kos di sini. Tampak Pak Kiai sedang menyadarkan Mbak Ida yang sedang kesurupan. Beberapa saat kemudian, Mbak Ida mulai tenang setelah meminum segelas air putih pemberian Pak Kiai. Mbak Sul berbisik padaku bahwa Mbak Ida saat kesurupan tadi suaranya berubah jadi laki-laki. Saat ditanya Pak Kiai, Mbak Ida yang sedang kesurupan itu mengatakan, "Saya Heri." Namun beberapa detik malah mengatakan, "Saya Heru." Belum selesai Mbak Sul bercerita, Pak Kiai berkata bahwa dia mau ke musola untuk sholat Isya dulu. Mbak Sul kembali meneruskan ceritanya bahwa tadi Pak Kiai juga bilang kalau besok siang akan menemui Mbak Ida lagi, setelah sebelumnya akan menemui pemilik kos dulu. Rumah pemilik kos ini hanya beberapa puluh meter dari sini. Sampai di situ, akhirnya kami semua membubarkan diri dari tempatnya Mbak Ida. Sesampai di tempatku, aku rebahan sambil memikirkan kejadian tadi. Sekitar jam 10 malam, aku dikejutkan oleh bunyi di plafon kosku. Suaranya seperti suara kerikil kecil yang jatuh ke plafon. 2 detik kemudian, suara serupa muncul lagi dan aku mulai merasa takut. Apalagi sekarang ini, kataku dalam hati. Lagi-lagi aku segera ambil selimut untuk menutup mukaku sambil rebahan. Belum lagi aku tertidur, aku kembali dikejutkan oleh bunyi nada dering HP-ku. Tertera nomor yang tidak aku kenal. Aku sempat bimbang. Tapi akhirnya aku putuskan nerima telepon itu. Siapa tahu ada sesuatu yang penting. "Halo Mbak Desi," katanya di ujung sana. Aku langsung jawab, "Ini dengan siapa Mas?" Ujung sana menjawab lagi, "Saya Heri Mbak." Aku spontan lah mematikan telepon itu. Dadaku kembali berdetak kencang. Hanya terpaut 1 menit, teleponku kembali berbunyi. Ada telepon lagi, tapi dari nomor yang beda dari yang barusan. Dengan rasa was-was aku coba langsung tanya ini dari siapa. Dan bagai disambar petir, di seberang sana menjawab, "Saya Heru Mbak." Hampir saja aku menjerit ketakutan. Buru-buru aku matikan saja HP-ku, biar gak ada yang telepon-telepon lagi. Kembali mukaku aku selimuti sampai akhirnya aku tertidur. Pagi-pagi aku sudah terbangun dari tidurku yang tidak nyenyak. Sayangnya karena jadwal kuliahku hari ini sangat padat, jadi aku tidak bisa lanjut tidur. Setelah bersih-bersih kosku lalu mandi, aku segera berangkat ke kampus. Saat aku lagi makan siang di tempat makan seberang kampus,
Terlihat Mbak Sul dan Mbak Ida menuju ke tempat aku makan. Aku sapa mereka berdua, lalu aku tanya, "Apa sudah bicara dengan Pak Kiai?" Mbak Sul bilang belum sempat bertemu, karena mereka berdua ke kampus pagi. Lalu kami bertiga mengobrol tentang seputar urusan kampus. Tak lama kemudian aku pamit duluan pada Mbak Sul dan Mbak Ida, karena aku masih ada kuliah lagi. Mereka berdua ternyata juga sama, ada kuliah juga 1 jam lagi. Sore jam 4:30 aku sudah nyampe tempat kos. Justru mereka berdua yang belum pulang dari kampus. Sebelum aku masuk ke tempat kos, aku sempat bertemu dengan Pak Mur. Dia tukang sapu halaman area kos-kosan yang datangnya 3 atau 4 hari sekali. Pak Mur bilang, "Tadi siang Pak Kiai nyari Mbak." "Oh, nggih Pak, makasih," balasku pendek. Sekitar jam 7:30, aku bersiap mengerjakan tugas salah satu mata kuliahku. Namun, mendadak tembok arah tempat kos Mbak Sul ada suara diketuk orang. Aku curiga, itu pasti ulah sepasang hantu itu. Benar rupanya. Beberapa detik ada suara tembok diketuk di tempat yang berbeda. Seperti biasa, pasti akan berulang-ulang suara itu silih berganti. Lalu aku berpikir, memangnya Mbak Sul jam segini belum pulang, kataku dalam hati. Aku pun bangkit dari dudukku menuju ke arah pintu depan. Sesampai di depan, aku menoleh ke arah tempat Mbak Sul. Pintunya tutupan, tapi lampu depan sudah menyala. Kemudian aku toleh tempat Mbak Ida, sama saja. Lampu menyala, namun pintunya juga terkunci. Ya sudah, aku masuk lagi ke dalam kosku. Begitu masuk ruang tamu, betapa terkejutnya aku. Di sofa ruang tamu sudah ada 2 lelaki seumuranku. Mereka tersenyum padaku, tapi perasaanku ya sudah tidak enak lah. Kalau ini orang, gimana coba cara mereka masuk? Namun kalau hantu, kenapa tidak menakutkan? Itu yang ada di benakku. Akhirnya aku putuskan untuk lari keluar, sambil aku teriak minta tolong pada siapapun yang mendengarku. Aku agak lega saat melirik ke arah tempat Mbak Sul, pintunya terbuka. Aku langsung saja masuk ke tempatnya Mbak Sul, dan apa yang terjadi? Di dalam sudah ada 2 sosok yang sama persis di tempatku. Spontan aku balik badan, lalu berlari ke arah jalan sambil kembali berteriak. Ketika di jalan, aku berpapasan dengan Pak Kiai. Beliau bilang kalau sudah tahu asal-muasal masalah ini. Tapi yang bisa memberitahu letak jasad sosok itu adalah pemilik kos ini. Lalu aku mengatakan pada beliau, "Bukankah semalam Pak Kiai bilang kalau pagi tadi mau menemui pemilik kos?" Beliau menjawab, "Pemiliknya sedang keluar kota, Mbak. Kata istrinya 2 hari lagi baru balik. Jadi untuk sementara, sekarang saya mau netralisir ruangan Mbak," tukas beliau. Sebenarnya aku masih takut untuk kembali ke tempat kosku. Namun terpaksa sekarang aku ikuti maunya Pak Kiai. Begitu nyampe di ruang tamu kosku, aku tidak menemukan hantu itu sih. Jadi aku persilahkan Pak Kiai masuk. Beliau seorang diri masuk ke belakang, sementara aku kembali berdiri di depan kos. Aku ditemani Mbak Ida dan Mbak Sul yang baru saja datang dari pergi. Di dalam tempat kosku terdengar suara Pak Kiai melantunkan doa, dan tak lama nampak Pak Kiai jalan ke depan diikuti oleh 2 sosok tadi. Tentu saja aku, Mbak Sul, dan Mbak Ida langsung lari ke arah jalan. Sementara di pinggir jalan sudah banyak orang yang menyaksikan kejadian itu. Di depan kosku terlihat Pak Kiai berhenti lalu memutar badan. Jadinya sekarang beliau berhadapan dengan 2 sosok seperti manusia itu. Beberapa detik kemudian, 2 sosok tersebut seperti melayang, tapi wujudnya masih seperti manusia pada umumnya. Kami yang di pinggir jalan tidak bisa mendengarkan apa yang Pak Kiai katakan. Sedetik kemudian beliau menghentakkan tangan ke arah kedua sosok tersebut, dan tiba-tiba makhluk tersebut hilang. Setelah Pak Kiai memberi kode panggilan, maka kami semua penghuni kos kembali masuk area kos. Pak Kiai hanya berpesan pendek bahwa sementara area kos sudah aman sambil menunggu kedatangan pemilik kos yang pergi keluar kota. Memang benar kata beliau, dalam 2 hari ini kami tidak terusik dengan kemunculan 2 sosok tersebut. Namun di hari ketiga sekarang ini, perasaanku kembali tidak enak. Dan benar, sekitar jam 6:30 petang, tempat kosku ada yang mengetuk pintu dan kali ini cukup keras. Aku antara berani dan takut menuju ke depan.
Atau jangan-jangan pemilik kos yang datang? Atau Pak Kiai? Atau pasangan makhluk itu lagi? Kataku dalam hati. Akhirnya aku bertekad untuk membuka pintu dan tidak ada siapa-siapa. Aku bukannya balik masuk, justru ke depan tempat kosku. Namun sebelum aku melangkahkan kaki, aku dipanggil dari dalam. Mbak Desi, Mbak Desi. Tidak lain dan tidak bukan, ini pasti sepasang sosok itu lagi. Ternyata bukan sosok yang mengaku namanya Heri dan Heru, namun satu sosok pocong telah berdiri di ruang tamu kosku. Aku coba memberanikan diri untuk ke arah tempat Mbak Ida. Pintunya sudah terbuka. Aku langsung masuk saja ke dalam. Ternyata Mbak Ida tidak ada di ruang tamu. Aku terus masuk ke arah kamar tidur. Betapa terkejutnya aku, di situ sudah berdiri satu sosok pocong juga yang mukanya rusak parah. Aku langsung lari keluar dan menuju ke jalan. Saat melewati tempat kos Mbak Sul, kulihat ada satu pocong muncul dari dalam. Aku sudah tidak tahu lagi. Ketika aku hendak lari ke jalan, ada suara yang memanggil namaku lagi. Mbak, Mbak. Dari sudut mataku terlihat bapak pemilik kos dan Pak Kiai rupanya yang memanggilku barusan. Aku tidak jadi lari ke jalan, lagi pula di jalan sepi banget. Termasuk anak-anak kos yang lain juga tidak terlihat dari tadi. Aku hanya terdiam saja sambil menyimak ketika Pak Kiai berbicara kepada pemilik kos. Pak Kiai bilang, sebenarnya sosok-sosok itu peliharaanmu atau semasa hidupnya masih memiliki hubungan keluarga? Pemilik kos menjelaskan kalau di sini dulu ada tempat kos putra. Di antara yang kos di sini ada yang namanya Heri dan Heru. Nah, dua anak kos tersebut adalah saudara kembar. Singkat kata, suatu hari Heri dan Heru mengalami kecelakaan ketika mau pulang dari kos ini. Mereka mengendarai motor di jalan raya antar kota. Keduanya tewas dengan sangat mengenaskan karena terseret truk trailer hingga 100 meter. Keduanya dulu dimakamkan di daerah tempat tinggal mereka. Saya juga baru ingat kalau mereka berdua pernah menitipkan ke saya 2 buah keris sebelum mereka mengalami hari yang naas tersebut. Kedua keris itu akhirnya saya tanam di halaman belakang ketika Heri dan Heru sudah meninggal dunia. Pak Kiai menyela, sekarang mending antarkan saya ke lokasi di mana 2 keris tersebut ditanam. Akhirnya beliau berdua berjalan menuju ke belakang kos-kosan itu. Kami melewati jalan memutar ke arah jalan dulu, baru ke arah kebun kosong di belakang kos-kosan ini. Namun posisi detailnya tepat di belakang tempat kosku. Mau tidak mau aku jadi ikut beliau berdua daripada aku sendirian. Pemilik langsung menggali tanah di mana 2 keris itu ditanam. Hanya membutuhkan sekitar 5 menit, akhirnya bisa menemukan barang tersebut. Sebelum Pak Kiai mengambilnya, tiba-tiba muncul 2 sosok pocong dengan muka yang rusak parah. Saat Pak Kiai menarik salah satu keris dari rangkanya, secepat kilat satu pocong melesat masuk ke keris itu. Lalu Pak Kiai melakukan hal yang sama pada keris satunya, satu pocong pun melesat masuk ke keris itu. Kedua keris tersebut dipegang oleh Pak Kiai seraya berkata, benda-benda ini akan saya buang ke pertemuan 2 sungai. Jika tidak keberatan, Bapak yang mengantarkan proses pembuangan itu. Dan saya memastikan di kos-kosan tersebut insya Allah saya jamin akan aman, nyaman, dan tanpa satupun gangguan oleh makhluk astral, kata Pak Kiai menutup pembicaraan malam ini. Demikian cerita dari Mbak Desi. Semoga sobat semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Bye.